Halo teman-teman, how about you and come back to my channel Nat Donat. Sorry guys, di hari weekend ini semoga kalian dalam keadaan sangat-sangat baik dan luar biasa, dan hati-hati di saat kalian mau berlibur. Di video kali ini aku bakalan ditemani oleh salah satu boneka kesayangan aku, boneka yang paling besar daripada boneka aku yang lainnya, dan ini adalah Big Bear. Aku lupa namanya siapa. Big Bear akan menemani kita di video ini. Sebelum kita melanjutkan video ini, alangkah baiknya dan alangkah mulianya teman-teman untuk like video ini dulu. Jangan lupa untuk komen tentang tips ini, dan juga jangan lupa untuk subscribe bagi kamu yang belum subscribe. Turn on notification-nya, nyalain loncengnya, karena kamu gak bakal ketinggalan setiap kali aku upload video baru. Dan jangan lupa untuk share video ini ke sosial media kalian semua. Pokoknya aku tunggu kalian, oke? Nah, setelah itu aku bakalan menjelaskan bagaimana caranya aku bisa tampil pede di depan kamera. Bahkan aku pernah yang namanya naik ke atas panggung. Aku bakalan ngejelasin ke kalian bagaimana seorang introvert seperti aku itu orangnya pemalu, benar-benar pemalu tertutup, dan oh my god, kayak dunia ini milik aku sendiri. Orang lain aku abaikan, orang lain tidak aku anggap. Itulah aku. Dan aku bakalan ngejelasin kalian bagaimana keluar dari fase nyaman kalian sebagai introvert. Let's do the list and watching to the end. Yang pertama, briefing. Briefing itu penting teman-teman, apalagi ketika kalian naik ke atas panggung, apalagi kalian menyalurkan bakat kalian. Contohnya kalian hobi bernyanyi, terus kalian mengikuti audisi, itu sangat penting untuk briefing. Dan briefing itu gak butuh 1-2 kali latihan, tapi berkali-kali. Bahkan kalian harus melakukannya di setiap harinya, setiap saat. Pokoknya itu banyak banget manfaatnya di saat kalian harus briefing. Oke, di sini tuh aku menceritakan pengalaman aku briefing. Sebelum itu aku pernah di SMP dan SMA, aku punya pengalaman yang begitu sangat-sangat menarik banget. Yang di SMP itu aku pernah mengikuti audisi bernyanyi, and you know that mengenai my voice, mengenai suara aku. Ya, suara aku sih ya like apa gitu lah teman. Aku sangat gimana ya aku bilang, kalau orang rajin bernyanyi itu pasti suara falasnya akan suara falas dari jiwa manusia itu bakalan berkurang. Oke, dan aku mengalami hal itu karena aku rajin banget bernyanyi. Tapi di video kali ini aku nggak bakal menceritakan, atau aku nggak bakal bernyanyi bagaimana aku jadi seorang penyanyian kan. Tapi aku bakal menceritakan ke kalian bagaimana aku pernah mengikuti audisi tersebut, dan aku nervous banget, dan di situ tidak ada sama sekali yang namanya briefing. Yang ngiringin itu adalah keyboard. Pemain keyboardnya itu tidak ada yang namanya sama sekali briefing, dan itu benar-benar langsung kayak live apa sih, on air banget gitu, langsung tiba-tiba itu benar-benar kayak Indonesia Idol tau gak sih. Dan di situ ada sekitar 20-an peserta yang mengikuti, dan mereka gitu teman-teman. Aku di situ bisa naik ke atas panggung, itu terdengar kayak suara hayo semangat. Oke lah teman-teman, aku menyemangati aku, dan aku waktu itu masih SMP dan aku orangnya bodo amatan. Oke, dan di situ aku langsung dikasih tahu, kamu naik. Oke, aku naik, dan saat itu aku pada menguasai lagu itu. Aku benar-benar menguasai lagu itu, dan aku menghafal lagu itu karena lagu itu udah sehari-hari banget di aku
nyanyikan, tapi di satu sisi sama aku naik panggung, tapi langsung lah breng 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 breng. Ya. Semua hilang teman-teman, semua hilang teman-teman, semua hilang. Semua itu kayak lirik lagu, semua yang persiapan yang aku buat itu benar-benar lost, dan aku lupa lirik. Bagaimana kalian bisa membayangkan aku udah lupa lirik, gak tahu nada sama musiknya kemana, terus mana aku ini tangan, kalian tahu tangan ini langsung begini gini, aku kayak gitu, kayak gitu pokoknya. Dan aku begitu mengecewakan di saat itu, dan aku sangat bersyukur walaupun aku tidak menang, tapi aku mengambil hikmat kayak makanan, hikmat dari segala pengalaman yang aku dapatkan. Jadi balik lagi yang tips yang pertama, kalian tuh harus banyak-banyak berlatih. Dan untuk berlatih itu kalian juga harus mempunyai kesiapan mental yang banyak di saat kalian bertemu atau mengeksplorasikan karya kalian, talenta kalian ke depan orang banyak gitu. Oke, next. Jadi yang kedua, aku sudah merangkum benar-benar detail banget. Yang tips kedua itu adalah kalian kudu harus banget, wajib banget selfie. Kenapa aku bilang wajib selfie? Karena ini balik lagi ke pengalaman aku rajin selfie. Di setiap momen aku selfie, setiap tempat dan setiap kemanapun aku berada aku selfie. Karena menurut aku ya teman-teman, 90% dari hidup aku tuh bukan selfie ya, bukan 90% dari hidup aku tuh bukan selfie ya, bukan 90% orang percaya diri itu karena dirinya sudah yakin melalui kamera gitu. Jadi kalau orang lain beranggapan orang yang foto-foto, orang yang selfie itu adalah orang yang kepedean banget, enggak teman-teman. Itu tuh adalah orang-orang yang mau mengasah kepercayaan diri dia ke tempat umum. Makanya fungsi dari selfie itu sangat banyak. Kalau kita ulas selfie itu banyak banget ya manfaatnya. Tapi karena ini video harus singkat dan aku nggak mau ini buat video sampai besok karena kasihan di kota kalian, jadi selfie itu penting. Next, di tips nomor 3 itu kalian wajib dan kudu mencoba ngobrol di depan umum. Kenapa aku bilang di depan umum? Karena jiwa seseorang jika diasah terus, jika dilatihkan terus, orang itu akan terbiasa ngomong di depan banyak orang. Jadi sebagai contoh, oke lah kita sebagai introvert gak mau terburu-buru, gak apa-apa. Dan ngomong di depan umum itu bisa kalian utarakan, ajak ngobrol ke orang yang asing. Contohnya, aku ke setiap tempat nih, walaupun aku tinggal di kota Jakarta, sudah sangat dari lahir sekali, tapi aku banyak belajar, banyak bertanya juga kepada orang-orang di sekitar. Aku pernah sekali ketemu dengan orang, dan orang itu banyak yang tinggalnya. Dan di satu sisi aku mau menanyakan suatu alamat kepada dia, dan langsung aku bertanya, Mas, asik, Mas, saya mau nanya, alamat ini di mana? Terus dia menjawab, oh ini tuh ada arahnya ke sebelah sini, kamu ke sebelah sini saja, langsung di depan ada parkiran, kamu di situ bisa tanya lagi ke orang lain. Oke, terima kasih ya Mas. Setelah aku menyampaikan ke situ, ternyata
oh ternyata aku harus kudu lagi nanya. Jadi aku kayak serasa dipermainkan, which is aku bertanya lagi. Jadi aku bertanya lagi dan orang itu ternyata memang dia tahu daerah situ. Dan aku tanya dan akhirnya aku benar-benar sampai ke alamat tujuan yang aku tuju. Dan di topik itu intinya aku bertanya karena kita tuh tidak tahu orang-orang di situ tuh bener apa enggak tinggal di situ. Karena kan ada juga yang bekerja di situ tapi belum tentu alamatnya tahu di situ. Dan juga ada yang benar-benar cuman lewat, cuman tahu sekedarnya. Banyak banget alasan kenapa, makanya aku bilang biasakan ngomong di depan banyak orang karena itu manfaatnya bisa kalian menemukan jalan keluar ketika kalian nyasar. Next, ini yang cara keempat adalah fase yang aku bilang dari fase ke atas, yaitu interaksi kepada orang sekitar kalian, which is aku gak bisa. Jangan ngomong gak bisa teman-teman, karena dulu aku juga berkata pada diri aku sendiri, aku bilang aku gak bisa. Stop bilang gak bisa pada diri sendiri, tapi bilanglah kepada diri kamu sendiri, saya bisa, saya mampu, saya lakukan. Which is kamu bisa lakukan hal itu. Basically, kalau mindset kalian berkata saya tidak bisa, karena jadi pemikiran kalian itu berkata mindset kalian bakal berpikir gue gak bakal bisa, gue gak bakal maju, gue gak bakal bisa, berarti gue gak bakal maju dong, gue gak bakal berhasil, gue gak bakalan mencoba gitu teman-teman. Jadi interaksi yang aku maksud ini adalah kalian itu wajib berinteraksi kepada sekitar kalian. Contohnya kalian kuliah di mana, atau kalian di sekolah deh, kalian sekolah di kelas mana, kalian bisa mendekatkan diri kalian kepada teman kalian. Terus kalian buatlah suatu grup yang memang positif, bukan maksud aku buat grup-grup kayak geng-gengan ya, bukan, maksudnya grup positif kalian, dan kalian mengutarakan keinginan kalian untuk berteman dengan mereka. Dan ketika mereka welcome, barulah kalian bisa melakukan hal-hal ya positif lainnya. Contohnya kayak belajar kelompok bareng, terus kalian bisa melakukan pekerjaan sekolah lainnya, dan itu pasti bakal menguntungkan kalian sendiri. Oke, teman-teman, di terakhir ini adalah tips yang benar-benar mungkin banget aku alami. Yang kelima, yang terakhir adalah kalian jangan pernah malu. Jangan pernah minder ketika orang lain bikin kamu sakit hati. Jangan juga baper ketika orang lain koreksi kamu. Itu adalah suatu hal yang gimana ya, itu kebesaran hati sih teman-teman. Jadi jiwa kalian tuh bakal ditantang kepada satu orang yang benar-benar kalian, bukan kalian gak suka, tapi orang itu yang gak suka sama diri kalian. Ini adalah 5 cara yang aku alami sendiri. Oke, di video kali ini aku juga mau menceritakan pengalaman aku, bagaimana caranya aku bisa naik panggung. Bagi kalian yang tinggal di Jakarta pasti tahu ya namanya GRCU apa itu? Dan aku pernah naik panggung di GRCU, dan di situ aku punya banyak banget pengalaman dari interaksi wajah, terus cara pengucapan biar nggak grogi, terus cara bagaimana kita menguasai karakter tokoh-tokoh yang akan kita castingkan, yang akan jadi pemeran kita.
Pokoknya masih banyak banget hal yang benar-benar luar biasa, pengalaman yang telah diberikan oleh ekskul aku di SMA, namanya ekskul teater. Itu benar-benar luar biasa. Kurang lebih 1 tahun itu memang benar-benar berarti bagi aku, sehingga aku bisa naik panggung. Dan jika kalian bertanya aku pemeran jadi apa, this is so less, yes maybe mungkin sesuatu yang memalukan, tapi no problem. Tapi aku bangga bisa berada di tengah-tengah dengan casting yang luar biasa. Menurut aku dihadiri lebih dari ratusan orang, bahkan di situ juga ada juri, sutradara, produser juga yang menghadiri di audisi itu. Segitu aja video dari aku. Jika kalian mau banget tahu tentang cara bagaimana untuk menguasai expression atau bagaimana cara menguasai tokoh, aku bisa menjelaskan ke kalian. Bisa komen di bawah apakah aku harus bikin tentang expression di ekskul teater aku. Bisa komen di bawah, nanti bakal aku buat videonya jika kalian berminat untuk next untuk video ini. Juga jangan lupa untuk like video ini, subscribe juga bagi kamu yang belum subscribe. Bukan, jangan tekan layarnya, maksud aku tuh tekan yang di bawah ini nih. Ini tuh ada tombol merah tuh, ada tulisan subscribe. Bukan layar ya, pokoknya tombol ini. Terus nyalain deh loncengnya gini, cing gitu. Jangan lupa untuk share juga video ini ke sosial media teman-teman. Ayo dong memperbanyak. Dan jangan lupa untuk ini dong, aku interaction. Jadi kalian harus banyakin kolom komentar. Kasian lah aku ngomong sendirian, kalian tidak ada feedback. Oke, segitu aja videonya. See you to my next video. Bye bye. Sebelum kita lanjut